Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddham. Om Saraswati Namastubhyam. Waradi Kamarupini Vidyarambam Karyasyami Siddhir Bhavatu Me Sadam. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Siddhirastu Tadastu Namah Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, para pemirsa Bali TV, senang berjumpa dengan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, I Gede Arum Gunawan SAG, dalam hal ini bertugas sebagai penyuluh agama Hindu Kementerian Agama di Kabupaten Tabanan, dan juga sekaligus menjadi guru ajeg Bali yang diselenggarakan oleh Bali TV. Umat sedharma yang berbahagia, saya pada kesempatan ini sangat senang dapat berjumpa dan juga memberikan siraman rohani untuk menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma yang tentunya kita gunakan sebagai pedoman menjalani hidup dan kehidupan ini menuju kehidupan yang santi jagadita. Pada kesempatan ini, topik yang akan saya sampaikan adalah beribadah saat masa musibah. Mengapa topik ini saya angkat? Karena sejalan dengan himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwasannya di tengah pandemi COVID-19 ini diharapkan masyarakat melakukan pembatasan kegiatan. Di antaranya bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, tentunya pada aspek beribadah di rumah ini, pada kesempatan ini akan saya coba ulas, akan saya coba bagikan kepada hadirin sekalian, bagaimana Hindu memandang beribadah di rumah ini. Bagaimana Hindu melaksanakan ibadah di rumah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pada saat pandemik ini masyarakat kita kalau seminggu, 2 minggu masih bisa bertahan. Tetapi ini pandemi ini kita tidak tahu berapa lama kita harus stay at home, tinggal di rumah, bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan kebosanan. Nah, begitu juga ketika beribadah ini, nah, agar tidak menimbulkan kebosanan, tidak menimbulkan kejenuhan, apalagi monoton. Wah, gimana ini beribadah di rumah, cuma terisannya saja di rumah. Nah, padahal agama Hindu memiliki banyak pedoman, banyak tata cara kita dalam beribadah di rumah. Nah, tentu pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar menggali sastra-sastra agama kita sebagai pedoman kita dalam beribadah di rumah. Umat sedharma yang berbahagia, para pemirsa Bali TV, berbicara tentang beribadah. Nah, niki dalam sastra agama kita kenal dengan istilah bhakti. Bhakti ini adalah bahasa Sanskerta, berasal dari kata bhak yang berarti cinta.
Jadi bakti ini sejatinya adalah menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa hormat. Cinta dan hormat kepada siapa? Ya tentu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa kita cinta dan hormat? Nah, karena sejatinya kita beribadah itu dalam agama Hindu itu harus dilandasi oleh cinta dan hormat. Sehingga tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dalam beribadah. Kalau kita beribadah atau bersembahyang atau berbakti kepada Ida Sang Hyang Widi dengan adanya tekanan, paksaan, itu bukan bakti namanya. Ya. Karena apa? Karena bakti harus didasari oleh cinta, harus didasari oleh hormat. Jika semua sudah dilandasi oleh cinta, dilandasi oleh rasa hormat, maka bakti kita ini akan menjadi sesuatu persembahan yang tulus. Akan menjadi suatu persembahan yang ikhlas. Karena datang dari hati nurani. Karena apa? Di hati nurani inilah berstana ide Sang Hyang Widiwasa. Datang dari siwa, kembali ke siwa. Mijil pusiriring siwa, mantuk maring siwa loka. Datang dari siwa, kembali ke siwa. Begitu juga bakti. Kita bakti kepada siwa, rasa bakti itu datang dari siwa yang ada dalam diri kita. Yaitu Sang Atma. Inilah yang harus kita sadari terlebih dahulu saat kita melakukan bakti. Umat sedharma yang berbahagia. Kenapa saya mengawali pembicaraan ini atau Dharma Wacana ini dengan hakikat bakti itu sebagai sebuah ungkapan cinta, kasih dan hormat kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Karena jika tidak kita sadari, tidak kita hayati bakti itu sebagai sebuah cinta, maka keterpaksaan yang muncul akan menyebabkan kita menjadi malas. Pertama, malas. Yang kedua, keterpaksaan itu akan membuat menjadi tekanan yang berakibat pada kejenuhan. Yang ketiga adalah jika kita tidak bakti karena dasar cinta dan hormat kita kepada Ida Sang Hyang Widi, ini akan menimbulkan lama-lama menimbulkan kebencian. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, masa pandemik ini, kita sudah ngaturang Banten, ngaturang Saiban, ngaturang Daksino, Pejati, Nyejerang, Pejati, mesegah, segahan wong-wongan, segahan agung, dan segahan-segahan yang lainnya. Selalu dihaturkan. Nah, kalau itu semua tidak didasari oleh cinta, nah bahaya nih. Wah, terus rago ngaturang Banten, kalau tilah nih pandemi ya, kalau tilah nih penyakit ya, adi sing hilang-hilang corona ya. Itulah yang saya maksud. Akan muncul sebuah perasaan yang kita ini merasa harus dibalas segera permohonan kita. Seolah-olah kita itu bertransaksi kepada Ida Sang Hyang Widi. Saya ngaturang Pejati harga 50.000. Nah, agar bisa nanti saya dapat rezeki 50.000 buat saya ngaturang Pejati. Itu keliru umat sedharma sekalian. Kenapa bisa muncul pemikiran seperti itu? Karena kita tidak dasari bakti kita dengan cinta kasih. Kalau kita sudah mendasari bakti kita dengan cinta kasih umat sedharma sekalian, maka beribadah itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Tak ubahnya seperti makan. Makan itu tidak perlu dikasih tahu. Kalau sudah lapar, pasti makan.
Makan itu tidak perlu dijadwalkan. Pasti secara alami, pagi, siang, malam makan. Bahkan kalau tidak makan, kepala akan terasa pusing, ya, gairah bekerja juga tidak ada, sehingga semua serba terbengkalai. Jadikanlah beribadah itu seperti makan. Jadikanlah ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Karena disebutkan dalam berbagai pustaka kita bahwa bakti adalah cara untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Bakti adalah cara termudah untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, umat sedharma yang berbahagia, para pemirsa Bali TV, sekarang begitu keutamaan bakti ini tentunya harus didasari juga dengan bagaimana cara kita berbakti. Bagaimana langkah-langkah kita dalam berbakti, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang bakti ini, mengulas tentang tata cara beribadah ketika kondisi musibah ini. Umat sedharma yang berbahagia, musibah, petaka, atau bencana, termasuk wabah ini, adalah reta. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa itu reta? Reta adalah hukum absolut transenden yang tidak bisa ditolak, dihindari, dan itu pasti terjadi. Yang bersifat universal, tidak memandang dari bangsa mana, ras apa, golongan mana, gender apa, tingkat pendidikan apa, tingkat ekonomi apa, termasuk tidak memandang dari agama mana. Reta ini berlaku untuk semua. Karena ini sebuah reta, maka umat manusia bisa protes. Kenapa tidak bisa protes? Karena ini adalah bagian daripada siklus kehidupan. Reta yang paling mudah kita bisa amati adalah pada saat pagi matahari terbit. Kemudian siang hari matahari bergerak dan terus akhirnya terbenam dan malam akhirnya. Ini siklus, kita tidak bisa menolak. Begitu juga kehidupan manusia. Manusia dikandung dalam rahim, dilahirkan, berkembang, bertumbuh, tua, dan akhirnya mati. Lahir, hidup, mati tidak bisa kita tolak. Karena itu sudah menjadi hukum mutlak Tuhan. Begitu juga keberadaan pandemi ini. Ini adalah sebuah reta. Adalah hukum alam semesta yang tidak bisa kita tolak. Karena masa penciptaan atau sresti akan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan atau swastika. Pada masa pemeliharaan atau swastika ini juga terjadi masa penciptaan. Masa sresti yang bersifat kecil, sederhana. Kemudian berakhir pada masa pralina atau pralaya, penghancuran. Pada masa swastika ini, ya, juga terjadi pralaya. Pralayanya seperti apa? Penghancuran yang bersifat kecil. Penghancuran itu terjadi setiap saat, saudara-saudara sekalian. Buktinya, setiap hari pasti ada saja rambut kita yang rontok. Buktinya, setiap hari pasti ada saja makhluk yang mati. Semut, hewan-hewan piaraan kita,
Dan setiap hari selalu ada orang yang meninggal juga. Manusia. Tetapi di balik ada orang meninggal juga terjadi penciptaan. Setiap hari tanpa kita sadari sel kita beregenerasi. Setiap hari tanpa kita sadari di belahan bumi yang lain muncul kelahiran-kelahiran umat manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah siklus yang kita tidak sadari. Adanya pandemi, adanya sebuah musibah, itu sebagai pertanda adanya ketidakseimbangan atau tidak adanya keharmonisan. Maka disinilah peran Sang Hyang Siwa turun untuk melakukan harmonisasi. Jadi adanya orang yang, mohon maaf, kita juga berduka, ada saudara-saudara yang meninggal, ada saudara-saudara kita yang kembali menghadap Ida Sang Hyang Widi-Wasa, itu sebagai pertanda alam harus diharmoniskan, dan itu sebagai pertanda bagi kita yang masih hidup ini untuk sadar kembali sebagai umat manusia. Agar tidak lupa dengan hakikatnya menjadi umat manusia. Agar tidak menyombongkan dirinya akan ilmu pengetahuan, akan kekayaan, akan kekuasaan, akan kedudukannya. Karena sifat-sifat yang semacam itu dibutakan oleh 7 unsur yang disebut dengan Sapta Timira tadi, yang menyebabkan manusia menjadi hilang kendali, hilang kesadaran, akhirnya melupakan keseimbangan alam semesta ini. Menghalalkan segala cara, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran sastra agama maupun norma positif di negeri atau di negara ini. Itu semua adalah tanda kita sudah tidak ingat lagi kepada Ida Sang Hyang Widi yang menyebabkan terganggunya keharmonisan alam semesta. Jika alam semesta ini tidak harmonis kembali, maka Tuhan secara alami akan menyadarkan umat manusia. Dan ini pun Tuhan masih sangat sayang kepada kita. Dan ini pun Tuhan masih sangat kasih dan welas asih sekali kepada kita. Kenapa demikian? Karena bencana ini terjadi secara bertahap. Tidak langsung meledak, dar. Banyak korban berjatuhan bergelimpangan sampai kita tidak bisa menanganinya. Dari bencana ini, kita diingatkan umat sedharma sekalian untuk kembali lagi menyadari diri kita bahwa kita ini tidak ada artinya. Kita ini hanya butiran pasir di pantai yang tidak berdaya melawan alam. Jadi apalagi yang harus disombongkan? Jadi apalagi yang harus kita banggakan di dunia ini? Bencana ini mengajak kita, menarik kita dari kumpulan kehidupan yang ramai, kumpulan aktivitas kita yang padat untuk menenangkan diri kita. Ngeneng, ngening, kata sastra kita di Bali. Tatkala ada musibah, manusia patut melakukan ngeneng dan ngening. Ngeneng itu apa? Ngeneng menang. Menang diam. Stay at home. Tenang di rumah. Kalau memang tidak ada aktivitas atau tidak ada kegiatan yang mendesak sekali. Untuk apa kita disuruh diam di rumah? Untuk lebih banyak kita bisa berkumpul dengan keluarga. Untuk lebih banyak waktu bagi kita merawat diri kita. Untuk lebih banyak waktu kita mengenali diri kita. Untuk lebih banyak waktu kita mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Saat ngeneng ini harus didasari dengan ngening. Ngening itu berarti mengheningkan pikiran, menenangkan pikiran,
Ketika ngeneng dan ngening ini berjalan bersama-sama, maka secara tidak sadar wabah, musibah, bencana akan berlalu tanpa kita sadari. Seperti kalau kita misalkan diam di rumah ini, kita lupa, tidak melakukan ngening, tidak melakukan ngeneng. Kita pikirkan, aduh gimana ini sulit, aduh buang kene buang keto. Itu yang menyebabkan kita tekanan, itu yang menyebabkan psikologis kita terganggu. Fisik bisa jadi masih kuat, tapi psikis kita terganggu. Ketika psikis terganggu, imunitas